Ya, Pak. Dibuka aja mas zoomnya. Iya Pak, udah. Menyenangkan. Tetapi ada juga hadiah-hadiah yang dilarang. Sekarang, mari kita lihat. Pernahkah Anda membayangkan sebuah hadiah bisa menjadi awal dari korupsi? Pastinya, semua orang pernah menerima hadiah. Di saat momen-momen tertentu, hadiah menjadi sesuatu hal yang penting untuk menyenangkan orang lain. Tetapi ada juga hadiah-hadiah yang dilarang. Sekarang, mari kita lihat. Definisi gratifikasi. Dalam perspektif hukum, definisi gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, perjalanan wisata, fasilitas penginapan, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Semua pemberian ini dikatakan gratifikasi jika penerimanya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bagaimana gratifikasi ini menjadi awal dari korupsi? Pegawai negeri atau penyelenggara negara terkadang menerima pemberian atau hadiah dari rekanan, teman, kenalan yang terdapat konflik kepentingan, baik pada saat pelayanan, terhadap kepentingan publik, ataupun karena melihat kedudukan atau kewenangan yang melekat pada jabatan. Untuk itulah, diatur peraturan terkait gratifikasi. Aturan terkait gratifikasi diatur dalam pasal 12B besar dan 12C besar, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal gratifikasi berfungsi untuk mencegah pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi yang dianggap suap. Pengaturan ini dibutuhkan untuk menghilangkan munculnya potensi konflik kepentingan akibat penerimaan gratifikasi dan membangun budaya transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Mungkin kita sebagai masyarakat juga belum memahami apa saja unsur-unsur pasal gratifikasi. Lalu, apa sajakah unsur yang terdapat dalam pasal 12B besar dan 12C besar? Adanya penerimaan gratifikasi. Penerima gratifikasi adalah pegawai negeri dan penyelenggara negara. Pegawai negeri yang dimaksud adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian atau aparatur sipil negara. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 KUHP, pemangku jabatan atau amtenar. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau pejabat di pusat maupun di daerah. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Penyelenggara negara yang dimaksud adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Gratifikasi yang dianggap suap. Gratifikasi diperoleh dari pihak yang berhubungan jabatan dengan penerima, dan penerimaan gratifikasi tersebut bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Gratifikasi yang diterima tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima. Bagaimana pembuktian penerimaan gratifikasi di pengadilan? Misalnya, pejabat negara menerima gratifikasi yang nilainya 10 juta rupiah atau lebih. Maka, pembuktian gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Yang berikutnya,
pejabat negara menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari 10 juta, maka pembuktian gratifikasi dianggap suap dilakukan oleh penuntut umum. Lalu, apakah ada sanksi untuk penerima gratifikasi? Jawabannya, ya. Menurut pasal 12B besar ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, atau pidana penjara seumur hidup, dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah, dan paling banyak 1 miliar rupiah. Mungkin semua orang belum sepenuhnya sadar bahwa dari penerimaan gratifikasi bisa berakibat fatal. Yuk tolak gratifikasi ilegal. Berani tolak, hebat. Laporkan penerimaan gratifikasi melalui go.kpk.go.id. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan selamat bergabung dalam acara press release APBN kita lingkup KPPN Tobelo realisasi sampai dengan 31 Mei 2023. Izinkan saya untuk menjadi MC pada pagi hari ini. Pada pagi yang berbahagia ini, saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih kepada yang terhormat Kepala Kantor Pelayanan Berbendara Negara Tobelo, Bapak Tony. Yang kami hormati Kepala BPKAD Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Pulau Mortai atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak atau Ibu Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Mitra Kabupaten Tobelo atau yang mewakili. Yang kami hormati tenaga pengajar serta mahasiswa dari Universitas Hena Mutemo, Politeknik Perdamaian Halmahera, dan Universitas Halmahera. Yang kami hormati Kepala Seksi KPPN Tobelo, serta rekan awak media dan seluruh pegawai yang hadir pada acara pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Doa akan dibacakan oleh Saudara Asep Saifuddin Juhri. Kepada Saudara Asep, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan saya sampaikan sesuai tuntunan agama Islam. Bagi yang beragama selain Islam, dimohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur tercurah kehadirat-Mu, atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini Engkau pertemukan kami kembali dalam kegiatan press release APBN kita, lingkup KPPN Tobelo periode Mei tahun 2023. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah bagi kami semua dan bagi para pimpinan kami. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, kiranya momentum acara ini Kau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat, serta karunia-Mu kepada Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, KPPN Tobelo, serta mitra kerja kami, sehingga tugas yang merupakan amanah dari-Mu akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, serta semangat yang tinggi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Kepadamu lah kami menyembah dan mohon ampunan. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Asep atas doa yang telah dipanjatkan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, dalam bentuk nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Kementerian Keuangan. Hadirin dimohon berdiri. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pengelola keuangan negara, berdiri teguh bersatu padu demi kemakmuran negeriku. Mengabdi berbakti pada Ibu Pertiwi, bekerja dengan sepenuh hati, menjunjung nilai Pancasila, negara dan bangsa. Integritas profesi
profesionalisme tertanam dalam jiwa kita. Sinergi dalam melayani rakyat tercapai kesempurnaan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengelola keuangan negara. Kita satu dan terpercaya, bergerak bersama wujudkan Indonesia Jaya. Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengelola keuangan negara. Berdiri teguh bersatu padu demi kemakmuran negeriku. Mengabdi berbakti pada Ibu Pertiwi, bekerja dengan sepenuh hati, menjunjung nilai Pancasila, negara dan bangsa. Integritas profesionalisme tertanam dalam jiwa kita. Sinergi dalam melayani rakyat tercapai kesempurnaan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengelola keuangan negara. Kita satu dan terpercaya, bergerak bersama wujudkan Indonesia Jaya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, masuk ke acara inti pada pagi hari ini, yaitu adalah penyampaian materi press release APBN kita lingkup KPPN Tobelo realisasi sampai dengan 31 Mei 2023 yang akan disampaikan oleh Kepala KPPN Tobelo Bapak Tony. Pada Bapak Tony, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih pada Mas Yuda selaku MC. Yang saya hormati Kepala BPKAD Pemda Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Pulau Morotai atau yang mewakili. Yang saya hormati para kuasa pengguna anggaran Satuan Kerja Mitra KPPN Tobelo atau yang mewakili. Yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan Sivitas Akademika, dosen, mahasiswa dari Universitas Halmahera, Politeknik Perdamaian Halmahera, dan Universitas Hein Namotemo yang kami undang dalam kegiatan ini. Kemudian yang kami hormati juga para pimpinan media massa, dan tak lupa juga yang saya banggakan rekan-rekan KPPN Tobelo, sahabat Indonesian Treasury sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, pertama tentu puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam acara press release APBN kita lingkup KPPN Tobelo realisasi sampai dengan periode bulan Mei 2023. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui bersama bahwa APBN ini adalah salah satu instrumen keuangan negara kita yang tentunya sangat penting dan menjadi salah satu indikator keberhasilan
dalam pembangunan bangsa kita. APBN kita ketahui merupakan pendorong utama dari kegiatan pemerintahan, karena pemerintahan dan pembangunan negara ini tidak mungkin bisa berjalan jika tanpa didukung oleh APBN kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam pelaksanaan APBN ini tentu semua pihak sudah melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajibannya masing-masing ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pelaksanaan APBN ini ada pihak-pihak yang memegang kewenangan administratif, ada juga pemegang kewenangan perbendaharaan. Nah, dalam kesempatan pagi hari ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada para kuasa pengguna anggaran, mitra kerja KPPN Tobelo, bahwa keberhasilan pelaksanaan APBN kita tentu sangat tergantung dari Bapak Ibu sekalian sebagai kuasa pengguna anggaran. Nah, dalam kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa Bapak Ibu sekalian selaku kuasa pengguna anggaran berwenang untuk menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih. Kemudian Bapak Ibu sekalianlah yang meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan kelengkapan sehubungan dengan ikatan perjanjian pengadaan barang jasa yang Bapak Ibu lakukan sesuai dengan daftar isian pelaksanaan anggaran masing-masing. Bapak Ibu juga selaku kuasa pengguna anggaran meneliti tersedianya dana yang bersangkutan, kemudian membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang berkaitan dan memerintahkan pembayaran atas APBN kepada kami di KPPN. Nah, itulah peran kami selanjutnya memproses perintah pembayaran dari Bapak Ibu sekalian, dan hasil dari mekanisme ini akan kami sampaikan pada press release edisi Mei 2023 ini. Mari kita lihat bersama data-data APBN kita lingkup KPPN Tobelo sampai dengan bulan Mei ya. Pertama terkait wilayah kerja KPPN Tobelo, Bapak Ibu sekalian, dapat kami sampaikan data lanjut tayangannya. Dapat kami sampaikan bahwa wilayah kerja KPPN Tobelo apabila dilihat dari sisi wilayah, maka kami melayani 30 satker di Kabupaten Halmahera Utara atau mencapai 46,3% dari seluruh satker kami. Kemudian 16 satker di Kabupaten Halmahera Timur atau 23,9%, 19 satker di Kabupaten Pulau Morotai atau 28,4%, dan 1 satker berada di Ternate atau 1,5% dari satker kami. Kemudian berdasarkan kewenangan, kami melayani 67 satuan kerja, 61 satker merupakan kantor daerah, instansi vertikal, kemudian 1 satker adalah kantor pusat, 3 satker desentralisasi, dan 2 satker tugas pembantuan. Lanjut. Ini adalah struktur APBN yang menjadi kewenangan KPPN Tobelo dibandingkan dengan APBN secara nasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sisi pagu perkiraan pendapatan negara, APBN lingkup nasional kita menargetkan penerimaan negara dari penerimaan dalam negeri sebesar 2.462,6 triliun. Sedangkan lingkup KPPN Tobelo
rencana penerimaan PNBP kita sebesar 27,7 miliar dan penerimaan pajak berdasarkan informasi dari kantor pelayanan pajak Tobelo berkisar sekitar 650 miliar. Nanti teman-teman KPP mungkin bisa mengoreksi kalau data ini kurang tepat. Kemudian dari sisi hibah, secara nasional kita ada 0,4 triliun, sedangkan di Kabupaten Tobelo, sementara ini belum ada alokasi penerimaan yang berasal dari hibah. Kemudian dari sisi belanja, untuk belanja pemerintah pusat secara nasional dialokasikan 2.246,5 triliun, sedangkan pagu lingkup Kabupaten Tobelo adalah 872,7 miliar, atau kita mendapatkan porsi 0,04% dari keseluruhan pagu belanja pemerintah pusat secara nasional. Selanjutnya untuk transfer ke daerah, secara nasional pagu anggarannya adalah 814,7 triliun. Lingkup KPPN Tobelo mendapatkan alokasi 2,5 triliun rupiah atau mendapatkan porsi 0,31% dari pagu secara nasional. Nah, jika kita melihat keseluruhan belanja maupun dari sisi pendapatan APBN kita, belanja dialokasikan 3.061,2 triliun, kemudian pendapatan diperkirakan atau ditarget 2.463 triliun, sehingga dengan demikian defisit APBN kita direncanakan sebesar 598,2 triliun. Lanjut. Selanjutnya kita akan melihat struktur APBN lingkup KPPN Tobelo secara lebih detail. Nah, Bapak Ibu sekalian, alokasi pagu anggaran belanja lingkup KPPN Tobelo tahun 2023 mencapai 3.381,5 miliar atau 3,3 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 872,7 miliar atau mendapatkan porsi 25,8% dari keseluruhan pagu belanja, dan TKD transfer ke daerah sebesar 2.508,8 miliar atau 2,5 triliun. Nah, pagu TKD ini mendapatkan porsi 74,3% dari keseluruhan pagu belanja lingkup KPPN Tobelo. Dari hal ini kita dapat simpulkan bahwa pagu alokasi belanja lebih besar untuk transfer ke daerah dibandingkan dengan belanja pemerintah pusat. Total pagu alokasi belanja anggaran tersebut meningkat 1.617,9 miliar atau 1,6 triliun atau mencapai 91,7% dibanding tahun sebelumnya. Untuk realisasi belanja Bapak Ibu sekalian sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 sudah mencapai 1.167,5 miliar atau 1,16 triliun, mencapai 34,5%. Nah, realisasi ini mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 14,47%, dengan pertumbuhan pada belanja pemerintah pusat sebesar 7,12% dan pada transfer ke daerah sebesar 19,77%. Peningkatan signifikan pagu belanja negara disebabkan karena mulai tahun 2023 ini keseluruhan dana transfer ke daerah telah disalurkan
melalui KPPN daerah di wilayah masing-masing. Termasuk dalam hal ini adalah KPPN Tobelo. Lanjut. Ini adalah kinerja realisasi belanja lingkup KPPN Tobelo secara bulanan. Kalau kita lihat data ini, maka realisasi belanja di bulan Mei cukup menurun jika dibandingkan dengan realisasi belanja di bulan April yang lalu. Kalau di bulan April, KPPN Tobelo mengucurkan atau mencairkan dana sebesar 316,4 miliar. Di bulan Mei, KPPN Tobelo hanya mengeluarkan atau mencairkan anggaran sebesar 168,5 miliar rupiah. Nah, ini penurunan ini disebabkan karena di bulan April kemarin kita mencairkan belanja pegawai untuk pembayaran THR maupun THR tunjangan kinerja, sedangkan pada bulan Mei ini kita hanya fokus pada pencairan anggaran rutin seperti biasa dan tidak ada anggaran khusus yang dicairkan di bulan Mei ini. Kemudian juga penurunan diakibatkan atau disebabkan karena pencairan TKD juga mengalami penurunan. Di bulan Mei ini tidak ada realisasi dana bagi hasil yang dicairkan, serta juga tidak ada pencairan juga terjadi penurunan pada DAK non-fisik dan dana desa. Karena dana desa secara umum sudah dapat dicairkan secara signifikan di bulan April. Lanjut. Selanjutnya adalah realisasi belanja pemerintah pusat berdasarkan klasifikasi bagian anggaran atau kementerian lembaga yang ada di KPPN Tobelo. Bapak Ibu sekalian, untuk realisasi belanja pemerintah pusat di KPPN Tobelo terbagi pada 16 bagian anggaran kementerian lembaga dengan total 64 satuan kerja. Alokasi terbesar jika kita melihat data terdapat pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 pada Kementerian PUPR dengan pagu anggaran sebesar 356,8 miliar, di mana pagu belanja ini adalah 40,9% dari total pagu belanja pemerintah pusat di KPPN Tobelo. Selanjutnya dapat kami sampaikan juga bahwa sampai posisi di bulan Mei 2023 masih terdapat pagu blokir sebesar 38,4 miliar terdapat pada Kejaksaan Republik Indonesia disebabkan oleh automatic adjustment dan adanya pembangunan gedung kantor yang belum dilengkapi RKBMN pengadaan tahun 2023, serta blokir pada Kementerian Perhubungan disebabkan oleh automatic adjustment juga, dan terdapat data dukung yang belum lengkap untuk beberapa belanja modal. Realisasi belanja pemerintah pusat kita lihat mencapai 286,8 miliar atau mencapai 32,9%. Realisasi terbesar atau tertinggi Bapak Ibu sekalian yang mencapai 63,9% itu terdapat pada bagian anggaran Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang mencapai realisasi 63,9%. Sedangkan realisasi terendah terdapat pada Kementerian Dalam Negeri
dalam hal ini adalah Satker Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang baru mencatat realisasi 1,4%. Disebabkan keseluruhan pagu sempat diblokir hingga bulan April kemarin dan proses pengadaan baru dapat dimulai. Lanjut. Selanjutnya kami akan mempublikasikan data terkait pencatatan data kontrak di KPPN Tobelo. Sampai posisi Mei 2023, berdasarkan nilai, KPPN Tobelo mencatat kontrak belanja barang, nilai kontrak 57,5 miliar, nilai realisasi 24,3 miliar, dan masih ada sisa 33,2 miliar rupiah. Untuk kontrak belanja barang, nilai kontrak 158,1 miliar, realisasi 52,7 miliar, nilai sisa 105,3, sehingga total nilai kontrak yang tercatat di KPPN Tobelo adalah 232,6 miliar dan nilai realisasi 81,4 miliar, sehingga terdapat nilai sisa 151,2 miliar. Berdasarkan jumlah kontrak yang dicatatkan, Bapak Ibu sekalian, KPPN Tobelo mencatat total kontrak 177 kontrak, di mana 112 kontrak belum selesai atau mencapai 63,3% belum selesai, dan 65 kontrak sudah selesai atau mencapai 36,7%. Nilai yang tersisa sebagaimana di atas adalah 151,2 miliar atau mencapai 65% dari nilai keseluruhan nilai kontrak sebanyak 177 kontrak dimaksud. Lanjut. Selanjutnya kami akan menyampaikan data-data APBN kita terkait dana transfer ke daerah. Bapak Ibu sekalian, KPPN Tobelo melayani 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Pulau Morotai. Kita bisa lihat Bapak Ibu, untuk Kabupaten Halmahera Utara, dari pagu dana transfer ke daerah sebesar 855,8 miliar, sudah terrealisasi sampai Mei sebesar 288 miliar atau 33,7%. Realisasi ini mengalami pertumbuhan 21,6% dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Kemudian untuk Kabupaten Halmahera Timur, dari pagu 929,5 miliar, sudah terrealisasi 313,7 miliar atau 33,8%. Ini juga mengalami pertumbuhan 21,2% jika dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Terakhir untuk Kabupaten Pulau Morotai, dari pagu anggaran 723,6 miliar, sudah terrealisasi 278,6 miliar atau mencapai 38,5%. Nah, jika kita bandingkan 3 kabupaten ini Bapak Ibu, maka yang tingkat persentase realisasinya tertinggi adalah Kabupaten Pulau Morotai dengan persentase 38,5%, diikuti oleh Kabupaten Halmahera Timur 33,8%,
dan yang menduduki peringkat ketiga dari sisi persentase realisasi adalah Kabupaten Halmahera Utara dengan capaian 33,7%. Nah, dari data yang ditampilkan di presentasi ini, Bapak Ibu sekalian, dapat kita ketahui bahwa sampai dengan posisi 31 Mei untuk penyaluran dak fisik baik untuk Kabupaten Halmahera Utara maupun Kabupaten Halmahera Timur masih sementara di posisi Mei masih nihil disebabkan pemerintah daerah masih belum dapat menyampaikan dokumen persyaratan pencairan secara lengkap. Namun sekedar informasi tambahan bahwa di bulan Juni ini pemerintah Halmahera Utara sudah dapat melakukan pencairan dak fisik di beberapa bidang dan subbidang. Untuk dana desa sampai dengan 31 Mei 2023 masih terdapat 6 desa di Kabupaten Halmahera Utara yang belum dapat disalurkan untuk dana desa tahap 1 dengan batas akhir pengajuan adalah 23 Juni 2023. Dan sebagai informasi tambahan, posisi di bulan sampai hari ini di Juni dari 6 desa yang tersisa di posisi bulan Mei, saat ini tinggal tersisa 1 desa yang belum dapat kita salurkan dana desanya di Kabupaten Halmahera Utara. Lanjut. Selanjutnya kami akan menyampaikan terkait tantangan pelaksanaan anggaran sampai posisi Mei 2023. Tantangan pelaksanaan anggaran ini kami kaitkan dengan indikator pada kinerja pelaksanaan anggaran ya. Bagaimana kita ketahui ada 3 komponen. Yang pertama adalah terkait kualitas perencanaan anggaran, kemudian kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Nah, untuk kualitas perencanaan anggaran, salah satu tantangan yang harus menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian selaku kuasa pengguna anggaran adalah terkait deviasi halaman 3 DIPA atau daftar isian pelaksanaan anggaran. Tantangan yang dihadapi adalah kesulitan Bapak Ibu sekalian dalam menghitung perencanaan sehingga terdapat satker dengan PIC revisi terletak pada unit di atasnya, sehingga ada sedikit hambatan birokrasi ya dalam proses revisi DIPA, sehingga mempengaruhi capaian terkait kualitas perencanaan anggaran ini, terutama terkait deviasi halaman 3 DIPA. Rekomendasi yang kami sampaikan agar Satker mengajukan revisi. Nah, ini walaupun sudah terlambat karena kita berbicara konteks sampai triwulan 2, maka revisi seharusnya sudah disampaikan paling lambat 11 April 2023 yang lalu dengan menyusun perencanaan seakurat mungkin, kemudian melibatkan seksi bidang pelaksanaan kegiatan, serta menyesuaikan perencanaan bulan Januari sampai dengan Maret sesuai realisasi. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, KPPN secara rutin dan berkelanjutan melakukan pembinaan terkait IKPA melalui acara yang dinamakan ROS. Selanjutnya terkait kualitas pelaksanaan anggaran, Bapak Ibu sekalian, ada 2 tantangan. Pertama adalah terkait indikator belanja kontraktual dan penyelesaian tagihan. Nah, terkait 2 komponen ini, tantangan yang kita hadapi adalah
masih ditemukan adanya keterlambatan proses penyelesaian tagihan, serta masih terdapat satker yang terlambat menyampaikan pendaftaran data kontrak ke KPPN. Rekomendasi yang kami sampaikan bahwa kami sudah melakukan sosialisasi terkait belanja kontraktual, modul komitmen sesuai dengan undangan yang sudah disampaikan dan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kami sudah menyampaikan sosialisasi terkait belanja kontraktual dari sisi IKPA maupun dari sistem aplikasi Sakti, serta kaitannya dengan penyelesaian tagihan pada IKPA dan Schedule Payment Date atau SPD otomatis pada aplikasi Sakti. Dan kami juga terus melakukan pembinaan kepada Bapak Ibu sekalian selaku kuasa pengguna anggaran. Kami harapkan tantangan-tantangan dalam proses pelaksanaan anggaran ini dapat diatasi dengan kesungguhan Bapak Ibu sekalian mengikuti mekanisme dan prosedur yang ada. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan terkait publikasi data APBN sampai dengan Mei 2023. Mudah-mudahan informasi publik ini dapat bermanfaat dan sekaligus merupakan implementasi dari keterbukaan informasi sehingga masyarakat luas yang dalam hal ini diwakili oleh media, diwakili oleh universitas dapat mengetahui secara jelas kondisi pelaksanaan APBN di wilayah kita semua. Harapan kami adalah APBN yang sudah kita kucurkan dapat bermanfaat, baik output maupun outcome-nya dapat terdistribusikan dan dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas, sehingga dapat mendukung proses pembangunan nasional kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas mungkin ada kekurangan. Saya kembalikan kepada MC, Mas Yuda, silakan. Baik, terima kasih Pak Tony atas penyampaian materi. Press release kali ini cukup komprehensif atas materi yang telah disampaikan oleh Pak Tony. Selanjutnya mungkin kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Apabila dari Bapak atau Ibu ada pertanyaan yang ingin disampaikan, dipersilakan untuk raise hand atau langsung menghidupkan mikrofonnya. Dipersilakan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ada informasi tambahan dari Pak Hani. Silakan Pak Hani. Mumpung ada satker dan lain sebagainya. Ya, izin Pak Tony. Ya. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, pejabat perbendaharaan Satker Mitra Kerja KPPN Tobelo. Izin menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Pak Tony. Setelah saya melihat indeks deviasi halaman 3 DIPA KPPN Tobelo untuk capaian yang akan nanti jatuh di bulan Juni ini itu masih sangat jauh Bapak Ibu. Jadi kami mohonkan bantuan daripada Bapak Ibu selaku pejabat perbendaharaan Satker
agar supaya apa yang sudah direncanakan melalui perencanaan halaman 3 DIPA yang sudah direncanakan dari awal bulan April ya, dari awal bulan April tersebut kiranya dapat dieksekusi, karena untuk belanja modal sendiri, ini khusus untuk belanja modal, ada sekitar 40 M yang harus kita eksekusi. Namun demikian sampai dengan per hari ini, yang terrealisasi dari belanja modal tersebut baru sekitar 2 M lah, hampir 2 M. Nah, jadi deviasi untuk belanja modal itu sangat tinggi, sehingga kami mohon bantuannya, terutama saya lihat di sini ada PGN 1 Malut. Mungkin Ibu Nurhoila ya, kalau belum masih ikut atau yang lainnya mungkin berkenan, karena saya lihat dari rencana penarikan dana halaman 3 untuk sektor PGN 1 Malut ini ada sebesar 31 miliar Bapak. Jadi mungkin dari PGN 1 Malut, baik itu PPK, PTSP maupun Bendahara Pengeluaran, KPA dapat berkoordinasi, sehingga apabila memang sudah bisa dieksekusi, sudah muncul hak tagih, segera melakukan eksekusi. Begitu juga dengan satker-satker dari Kementerian Perhubungan. Ada 7 satker Kementerian Perhubungan di KPPN Tobelo. Saya lihat juga di situ rata-rata ada sekitar 300 sampai 500 juta per satker yang direncanakan untuk dieksekusi di bulan Juni, namun sampai saat ini belum tereksekusi. Jadi kalau memang sudah hak-hak tagihnya sudah muncul, mohon segera dieksekusi. Mungkin itu Pak Tony dari kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Hani. Silakan lanjut Mas Yuda. Baik, terima kasih kepada Pak Hani. Mungkin ini apakah ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Jika tidak ada, mungkin saya izin tutup acara pada pagi hari ini. Mas Yuda izin sekali lagi. Terkait dengan migrasi gaji, mungkin sudah sering diingatkan oleh Mas Prana sama Mas Noval. Mohon Bapak Ibu yang masih ada kewajiban untuk menyelesaikan hak tagih belanja pegawai, mohon segera dieksekusi hari ini ya, karena tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 itu aplikasi gaji GPP tidak dapat diakses Bapak Ibu sesuai dengan pemberitahuan kami sebelumnya. Jadi mohon apabila masih ada tanggungan baik itu SKPP maupun hak tagih ke negara dalam hal ini belanja pegawai, mohon untuk segera dieksekusi sehingga proses migrasi dapat berjalan dengan lancar. Mungkin itu Mas Yuda, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hani. Baik, jika tidak ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, izin saya tutup acara pada pagi hari ini. Kita telah menyimak bersama rangkaian acara press release APBN kita lingkup KPPN Tobelo realisasi sampai dengan 31 Mei 2023. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir, dan saya juga mengucapkan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara masih terdapat kekurangan. Saya Rifki Yuda Mahendra undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat melanjutkan pekerjaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Tony dan Bapak-Bapak yang lain, live.